didapat pada buku Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Can you explain it? Dapatkah Anda menjelaskannya? Does this principle still fit for us today? Apakah prinsip ini masih cocok untuk kita pada saat ini? And that as well as all of the other questions is a very good question. Dan ini adalah satu pertanyaan yang cukup bagus. When the children of Israel came out of Egypt, Ketika umat Israel atau bangsa Israel keluar dari Mesir, God gave them a lot of ordinances and statutes to govern how they were to live. Tuhan telah memberikan kepada mereka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan supaya bagaimana mereka bisa menghidupkan akan kehidupan mereka. And a lot of the things that he said, the children of Israel did not understand even then. Dan banyak hal yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel di mana mereka tidak memahaminya. As time went along, God wanted the children of Israel to understand what the real principles were behind these statements. Seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan mau agar bangsa Israel memahami tentang hal-hal ini. And even in the New Testament times, they still struggle to understand some of these things. Bahkan sampai kepada perjanjian baru, bangsa Israel masih bergumul untuk memahami segala peraturan itu. So when Jesus came to earth, he tried to explain a lot of things that they did not understand. Dan ketika Yesus datang ke bumi ini, dia mencoba untuk menjelaskan banyak hal yang mana tadinya mereka tidak memahaminya. And Jesus talked about this in Matthew chapter 5. Dan Yesus membicarakan hal ini di dalam buku Matius pasal yang kelima. And I will read a few of those verses. Dan kita akan membaca beberapa dari ayat yang ada di sini. Starting in Matthew 5 verse 38. Matius 5 ayat yang ke-38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Di situ dikatakan kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other cheek to him also. Ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. There are more verses that I can read, but I will only read verse 40. Ayat yang ke-40, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. di situ dikatakan dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. The principles that Jesus is attempting to explain Prinsip yang Tuhan atau Yesus ingin jelaskan help people to understand then and now how we are to respond to one another. Yang Yesus ingin jelaskan adalah supaya mereka mengerti apa yang menjadi ketentuan di waktu yang lampau dan apa yang menjadi ketentuan saat ini. God was bringing his people along little by little, slowly to understand his will for them. Tuhan sedang membawa umatnya sedikit demi sedikit untuk dapat memahami hal-hal ini. And Jesus expresses to us that we are to that we are to love others even when they don't love us. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain walaupun mereka tidak mengasihi kita. We are not to retaliate, we are to respond with a gracious response. Kita bukannya harus membalas, tetapi kita harus menyambutnya dengan baik. One other question. Pertanyaan yang lain. There is a verse in the Bible that says if we commit sin against the Holy Spirit, it cannot be forgiven. Ada satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita berdosa terhadap Roh Kudus maka dosa itu tidak dapat diampuni. What does that verse mean? Apa yang diartikan oleh ayat tersebut? We find that verse in Mark chapter 3 verse 29. Kita buka Alkitab kita dari buku Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. And this is what it says. Whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. Mark 3:29. Markus 3 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya,
melainkan bersalah karena berbuat dosa tetap. This sin has been called the unpardonable sin, the sin that cannot be forgiven. Dosa ini dikatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni, dosa terhadap Roh Kudus. There is a very simple explanation for this. Ada satu penjelasan tentang hal ini. The unpardonable sin is the sin that a person does not confess. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa di mana orang itu tidak akui. If I do not confess that sin, it cannot be forgiven. Kalau kita tidak mengakui dosa itu, maka dosa itu tidak akan diampuni. If I do not want to confess a sin, that sin cannot be forgiven. Kalau kita tidak mau mengakui dosa itu, maka dosa itu tidak akan diampuni. If I ignore that sin, it cannot be forgiven. Kalau saya hanya mengabaikan dosa itu tidak akan diampuni. If I choose to live life any way I want to, then God cannot forgive me. Kalau kita mau menghidupkan kehidupan kita sesuka kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. The Holy Spirit is always speaking to you and to me, Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita, reminding us, telling us of what we have done wrong. untuk mengingatkan kepada kita, untuk mengatakan kepada kita hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. But if I cover my ears Namun kalau kita menutup telinga kita and I don't want to hear what the Holy Spirit is saying, dan kita tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, then that is blasphemy against the Holy Spirit. dan ini merupakan satu penghujatan terhadap Roh Kudus. And God cannot forgive me because I am not listening to Him. Kita atau Tuhan tidak akan mengampuni kita oleh karena kita tidak mendengar kepadanya. But if in my heart I feel that I have sinned, Namun jika dalam hati kita merasakan bahwa kita telah berdosa, and it bothers me and it troubles me, dan ini mengganggu pikiran kita, then I know that I have not committed the unpardonable sin. maka kita mengetahui bahwa kita belum melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Because there is something in me that always wants God to forgive me. Oleh karena ada sesuatu di dalam diri kita yang mana Tuhan mau mengampuni kita. So I hope that explains what is meant here in Mark 3 verse 29. Saya berharap bahwa ini dapat membantu kita untuk mendapatkan arti yang lebih bagus yang terdapat dalam Markus 3 ayat yang ke-29. Thank you for your questions and keep sending your questions. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan teruslah mengirimkan pertanyaan kepada saya. And now this morning we want to talk about two stories that are connected. Pada pagi hari ini kita akan membawakan dua cerita yang sangat berkaitan. And then we will add a third story after that. Dan kemudian kita akan menambahkan cerita yang ketiga. In the book of 2 Samuel chapter 11, Di dalam buku 2 Samuel pasal yang ke-11, there is a story that is told that many of us are familiar with. ada cerita yang diceritakan yang saya pikir kita semua sudah mengetahuinya. The children of Israel were at war. Bangsa Israel pada saat itu sedang dalam peperangan. And usually the leader of a nation leads their troops out into war. Dan biasanya pemimpin daripada bangsa itu akan berada di depan untuk memimpin peperangan itu. But on this particular occasion, David stayed back at home and allowed his generals to lead in the war. Namun di dalam kejadian ini, Daud sebagai seorang raja, dia tinggal di rumah dan dia membiarkan panglima-panglimanya untuk memimpin peperangan itu. And David must have been bored that night. Dan pada malam itu Daud sudah pasti merasa sangat bosan. David must not have had much to do on that occasion. Tidak banyak yang dia lakukan pada saat itu. So perhaps he was walking around wondering what he could do. Dan mungkin dia sedang berjalan-jalan lalu kemudian memikirkan apa yang dia dapat melakukan. And he looked and he saw a beautiful woman. Dan kemudian dia melihat seorang wanita yang cantik. And all of a sudden he started thinking thoughts that he should not be thinking. Dan kemudian pada saat itu dia mulai memikirkan satu pikiran yang seharusnya dia tidak pikirkan. And one thing led to another. Dan biasanya satu hal akan memimpin kepada hal yang lain. And out of the 10 commandments that God gave,
Dan dari 10 hukum yang Tuhan berikan, he broke several of those commandments. dan dia telah melanggar daripada beberapa hukum yang ada. David knew that he was in trouble, Daud tahu bahwa dia ada dalam masalah, and that's why he committed one more sin to cover up the other sin. sehingga apa yang dilakukan adalah dia menutupi dosa yang satu dengan dosa yang lain. He was hoping the whole situation would go away. Dia berharap bahwa semua keadaan ini dapat berlalu begitu saja. He was hoping that no one would discover what he did. Dia berharap bahwa tidak ada orang yang tahu dengan apa yang dia lakukan. But there's this funny thing about sin. Tapi ada satu hal yang mungkin unik tentang dosa. No matter how hard we think we can work to cover up our sins, Bagaimana kerasnya, bagaimana berusahanya kita untuk menutupi dosa itu, somebody knows. ada yang mengetahui. Somebody has discovered what it is that we have done. Ada yang mengetahui apa yang telah kita lakukan. And maybe no one else seems to know what it is. Dan mungkin banyak orang yang tidak mengetahui apa itu. But even in this story, if no one else out there knew what David did, Dan di dalam cerita ini tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Daud. Bathsheba knew what David did. Tetapi Bathsheba tahu apa yang Daud telah lakukan. Maybe it was a secret between those two people, Mungkin ini merupakan rahasia antara dua manusia. but someone else found out. Tetapi ada yang mendapati. Story number 2 is in 2 Samuel chapter 12. Cerita yang kedua kita dapati dari buku 2 Samuel pasal yang ke-12. There was a third person who found out what happened. Ada orang yang ketiga yang mendapati apa yang sedang terjadi. It was the prophet Nathan. Dan itu adalah Nabi Nathan. Now, Nathan is in a very difficult situation. Nabi Nathan berada pada satu situasi yang sulit pada waktu itu. Nathan is a prophet of God. Nathan adalah Nabi Allah. And God has told Nathan what happened. Dan Tuhan telah memberitahukan kepada Nabi Nathan apa yang terjadi. And Nathan knows that he has to go to King David and tell King David what he needs to do. Dan Nabi Nathan tahu bahwa dia harus pergi ke Raja Daud dan mengatakan apa yang terjadi. But how do you tell the mightiest, the strongest person in the kingdom that he did something wrong? Namun menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat menyampaikan sesuatu bahwa dia orang yang besar, yang kuat, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. David, the king, could become angry in order that Nathan be killed. Daud bisa saja marah lalu kemudian memerintahkan supaya Nabi Nathan ini dibunuh. So Nathan has to think, how shall I tell David what it is that he did? Dan kemudian Nabi Nathan mulai berpikir, bagaimana caranya saya untuk menyampaikan hal ini kepada Daud? I know what I'll do. Oh, saya tahu apa yang saya akan lakukan. I'll do what a lot of preachers do. Saya akan lakukan apa yang dilakukan oleh banyak pengkhotbah. I will tell a story. Saya akan menceritakan cerita. And that's a lesson to the theology majors who are here. Dan ini salah satu pelajaran yang didapati oleh mahasiswa-mahasiswa teologi. Sometimes the best way to express a Bible truth is to tell a story. Sering sekali pada waktu kita ingin menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan atau Alkitab ini, kita menceritakan sebuah cerita. So Nathan goes to the king and he tells a story. Dan kemudian Nabi Nathan pergi ke Raja Daud dan mulai menceritakan ceritanya. He tells a story about a rich man and a poor man. Dan dia mulai menceritakan tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin. The rich man had many flocks in his possession. Orang kaya ini memiliki banyak hewan ternak. The poor man had only one little sheep. Tetapi orang yang miskin ini hanya memiliki seekor anak domba. The rich man threw a big dinner for some dinner guests. Dan orang kaya ini kemudian mengadakan satu pesta untuk tamu-tamunya. He could have taken one of his lambs and provided the meal. Dia bisa saja kemudian menyembelih hewan ternaknya untuk menjadi makanan mereka. But as Nathan is talking to David and telling him this story, Dan pada waktu Nabi Nathan menceritakan hal ini kepada Daud, he said
that this man, instead of taking one of his lambs, took the one little lamb from the poor man. Dikatakan bahwa orang kaya ini yang mana seharusnya dia mengambil salah satu hewan ternak yang dia miliki, dia ambil hewan ternak daripada orang miskin ini. And then he said, King David, what do you think should happen to that man who stole that little lamb? Lalu kemudian Nathan berkata, Raja Daud, apa kira-kira yang harus dilakukan kepada orang kaya yang mencuri hewan daripada orang miskin ini? Isn't that a brilliant strategy for Nathan to approach the king? Bukankah ini suatu strategi yang luar biasa bagaimana Nathan menghampiri Raja Daud? King David was angry. He was furious. Oh, Raja Daud pada waktu sangat marah sekali. He wasn't furious at Nathan. He was furious at the man who stole the little lamb. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan, tetapi Raja Daud marah kepada orang yang mengambil hewan lainnya. He should be punished. Oh, Daud katakan dia harus dihukum. And he should restore to that man 4 times what he took away. Dan dikatakan bahwa dia harus mengembalikan kepada orang miskin itu 4 kali daripada apa yang dia telah curi. And Nathan said to King David, dan kemudian Nathan berkata kepada Raja Daud, I'm so glad you feel that way. Oh, saya senang sekali oleh karena Raja merasakan hal yang demikian. Because you're the person who did that. Karena engkaulah orang yang melakukan itu. You have all of the wealth of the kingdom. Engkau memiliki semua kekayaan daripada kerajaan ini. But here was Uriah the Hittite. Here was Uriah the soldier. Oh, dan disinilah para tentara. He did not have much. Dia tidak memiliki banyak. But he did have a wife. Tapi dia memiliki istri. And you stole his wife from him. Dan engkau telah mencuri istri daripada Uria. You committed adultery with her. Engkau telah melakukan perzinahan dengan dia. And then you had her husband killed. Dan engkau membuat supaya Uria suaminya itu terbunuh. You know you're wrong. Engkau tahu bahwa engkau salah. You shouldn't have done that. Engkau seharusnya tidak melakukan hal itu. Now David has to make a decision right now. Daud pada saat itu harus mengambil satu keputusan. He could pretend that this conversation never happened. Dia bisa saja berpura-pura bahwa percakapan ini tidak pernah terjadi. He could have Nathan executed. Dia boleh saja kemudian membuat supaya Nathan dibunuh. Or he could do the right thing. Atau dia boleh melakukan hal yang benar. And that's where the third story comes in. Dan cerita yang ketiga muncul. Because David chooses to do the right thing. Oleh karena Raja Daud pada saat itu memilih untuk melakukan yang benar. The last sermon that I preached was about forgiveness. Khotbah yang terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai pengampunan. But once God forgives us, there's one more thing we need to do. Pada waktu Tuhan mengampuni kita, ada satu hal yang harus kita lakukan. And what we need to do, we will find in Psalm chapter 51. Dan apa yang dapat kita lakukan atau dapat kita harus lakukan terdapat di dalam buku Mazmur. And the rest of today's sermon is about Psalm 51. Dan khotbah pada pagi hari ini berdasarkan kepada Mazmur pasal yang ke-51. This is a psalm that David wrote in response to his sin. Ini adalah tulisan atau mazmur yang Daud tuliskan pada waktu dia menyambut atau merespon terhadap dosanya. Let's read the first 3 verses. Marilah kita baca kepada 3 ayat yang pertama. This is a prayer of restoration. Ini adalah doa pemulihan. Because once God forgives us, karena ketika Allah mengampuni kita, He wants to restore us. Dia mau untuk memulihkan kita. He doesn't just want to say, I forgive you. Dia bukan hanya mau berkata, saya ampuni kamu. He wants to make you and me brand new again. Tuhan mau untuk menjadikan kita menjadi baru lagi. Psalm 51 verse 1. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Dikatakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu ayat yang ketiga dan keempat. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku
seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Sekali lagi ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Dan ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Now, I don't know what words are used in your Indonesian Bible, Saya tidak tahu apa yang ditulis dalam kata-kata dalam Alkitab Bahasa Indonesia, but 3 different words are used in the English Bible to describe sin. tetapi ada 3 kata yang berbeda dalam Alkitab Bahasa Inggris untuk menjelaskan tentang dosa. And these 3 words cover every type of sin that there is. Dan ketiga kata ini akan meliputi seluruh dosa, kategori dosa yang ada. And David is saying, every kind of sin that I could have possibly committed, I did it. Daud berkata bahwa semua dosa yang mungkin saya telah lakukan, saya telah lakukan. God, I need you to cleanse me and I need you to fix me. Daud berkata, Tuhan, aku mau supaya Engkau membersihkan aku dan Engkau memperbaiki aku. Now, we do not have much time this morning, Kita tidak punya banyak waktu pada pagi hari ini. but let's try to describe sin in two ways. Marilah kita coba untuk menjelaskan dosa itu dalam 2 hal, dalam 2 cara. There are those sins that people commit and they know they are committing those sins. Ada dosa yang dilakukan oleh orang dan orang itu tahu bahwa dia melakukan dosa itu. When they committed those sins, they said, God, I know what I'm doing, but I don't care. I'm going to do it anyway. Orang ini bisa berkata, Tuhan, saya tahu bahwa saya melakukan dosa ini, tapi saya tidak peduli. Saya mau melakukannya. But then there are those sins that we commit and we didn't want to, but we did it anyway. Ada juga dosa yang kita lakukan yang kita tidak mau lakukan, tetapi kita lakukan. One kind of sin, you're looking at God and saying, I'm going to do what I want to do. Ada dosa yang kita katakan pada Tuhan, oh ya saya mau lakukan apa yang saya mau lakukan. The other kind of sin is the sin that you struggle with the temptation and then you fall. Dosa yang lain adalah bahwa dalam hal ini kita bergumul dan dalam pergumulan kita jatuh. The good news in this story is that God can forgive us of every kind of sin if we want it. Berita yang baik daripada cerita ini atau ayat-ayat ini adalah bahwa Tuhan dapat mengampuni segala macam dosa yang kita lakukan dan kita inginkan. There are those times when we sin because we want to. Ada dalam kehidupan kita ada dosa yang kita lakukan oleh karena kita mau melakukannya. But then God sends a teacher or a preacher. Tapi kemudian Tuhan akan mengirimkan seorang guru atau seorang pendeta. He sends a friend to us like he sent a prophet to David. Tuhan akan mengirimkan sahabat kepada kita sama seperti Tuhan mengirimkan Nabi Nathan kepada Daud. And that person gently tells us that what we have done was wrong. Dan orang ini kemudian akan berkata kepada kita apa yang telah kita lakukan adalah salah. And even if we meant to sin and we just wanted to sin. Dan dalam kehidupan kita memang hanya mau melakukan itu. When the Holy Spirit convicts us of our sin, then we repent and God forgives us. Pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita tentang dosa kita, lalu kemudian kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. That is what David is doing. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. He knew what he did was wrong. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah salah. But once the Holy Spirit spoke to his heart, tetapi ketika Roh Kudus berbicara kepada hati, he looked for God's forgiveness. Dia kemudian mencari pengampunan daripada Tuhan. And then he asked God to restore him. Dan kemudian dia meminta supaya Tuhan memulihkan dia. Let's continue with verses 4 and 5. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me.
Ayat yang ketujuh, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. David expresses that he and you and I all deserve to die. Daud mengatakan bahwa kita semua patut untuk mati. We deserve eternal negative judgment because of our natural state and because of our decisions. Kita harus mengalami satu kehidupan kematian yang kekal oleh karena keadaan alami kita dan oleh karena status kita. How can we explain the fact that we are natural sinners? Bagaimana kita menjelaskan bahwa secara alamiah kita ini berdosa? Everybody in here has a blood type, right? Semua kita di sini pasti memiliki apa yang disebut dengan golongan darah. I know what my blood type is. Saya tahu apa golongan darah saya. I know what my wife's blood type is. Saya juga mengetahui golongan darah daripada istri saya. It's one of those things that we talked about before we got married. Dan ini adalah hal yang kami bicarakan juga sebelum kami menikah. Before you get married, you talk about all different kinds of things. Sebelum kita menikah, kita akan berdiskusi dengan banyak hal. So one day we got married. Dan kemudian kami menikah. A few years later we had children. Dan kemudian beberapa tahun kemudian kami memiliki anak. My wife and I have the same blood type. Saya dan istri saya memiliki golongan darah yang sama. Guess what blood type our children have? Coba tebak, golongan darah apa yang dimiliki oleh anak-anak kami? That's an easy one, isn't it? Gampang sekali ya. Our children have the same blood type that we have. Anak-anak kami memiliki golongan darah yang sama seperti yang kami miliki. Why? Because I'm their father and she is their mother. Mengapa? Oleh karena saya adalah ayah mereka dan istri saya adalah ibu mereka. They are a result of their parents. Mereka adalah hasil daripada orang tua mereka. In the same way, we are all sinners. Sama halnya seperti kita, bahwa kita adalah dosa, penuh dengan dosa. Because if my mother is a sinner and my father is a sinner, then guess what I will be when I am born? Jika orang tua saya, ayah saya adalah orang yang berdosa, ibu saya adalah orang yang berdosa, maka siapakah kita kira-kira? But what happens after we are born? Dan apa yang terjadi pada waktu atau setelah kita lahir? We start making some other decisions also. Kita mulai membuat beberapa keputusan. Some decisions that our parents may not have had anything to do with. Keputusan-keputusan yang tidak ada kaitannya dengan orang tua kita. But these are decisions that we make. Dan ini adalah keputusan yang kita buat sendiri. So I am a sinner by birth. Jadi saya orang berdosa oleh karena kelahiran. And my decisions show that I am a sinner. Dan keputusan-keputusan yang saya lakukan dapat menunjukkan bahwa saya adalah orang yang berdosa. But there is good news in verse 6 of this chapter. Tetapi ada berita yang baik di dalam buku ini. You desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Ayat yang ke-8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. David recognized that the good news is there is hope in Christ. Daud menyadari bahwa ada berita yang baik, yaitu adanya pengharapan di dalam Kristus. God sees something inside of you and me that He wants to develop. Allah melihat di dalam diri kita masing-masing hal-hal yang dapat Dia lakukan. Sometimes we look at ourselves Sering sekali kita melihat kepada diri kita, and we see nothing but evil. namun kita tidak melihat apa kecuali kejahatan saja. Sometimes others look at us and they look down on us. Dan seringkali orang lain melihat kepada kita lalu kemudian merendahkan kita. But when God looks at you and me, Tetapi ketika Tuhan melihat Anda dan saya, He sees possibilities. Dia melihat satu kemungkinan. He sees hope. Dia melihat pengharapan. He sees what we can be. Dia melihat bagaimana kita nanti jadinya. We may think badly about ourselves, Kita bisa saja berpikir sesuatu yang jelek tentang diri kita. but God sees something positive in each one of us. Namun Tuhan melihat hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita masing-masing.
There are many other verses that we can take a look at here, Ada banyak ayat-ayat yang dapat kita lihat di sini, but we will have to go through some of these more quickly than others. dan kita akan coba untuk melihat ini dengan cepat. In verses 7 and 8, Di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, David says, starting with verse 7, "Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow." ayat yang ke-9, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Ayat yang ke-10, "Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau bukan bersorak-sorak kembali." In these verses, David gives God permission to do whatever he has to do to restore him. Di dalam ayat-ayat ini, Daud memberikan izin kepada Tuhan supaya Tuhan boleh bekerja kepadanya, kepada dirinya, kehidupannya, dan memulihkan dia. Sometimes God has to work vigorously with great difficulty with us to make us what he wants us to be. Sering sekali Tuhan harus bekerja dalam banyak kesulitan, keberatan kita supaya kita dapat dipulihkan. David describes it like the breaking of bones. Dan Daud berkata seperti meremukkan tulang. But even in that process, there is a healing and a restoration that takes place. Namun di dalam proses itu ada kesembuhan yang akan terjadi. I never really quite understood this verse until last year. Saya tidak begitu memahami ayat ini sebenarnya sampai pada tahun lalu. And then something happened to me. Dan ada yang sesuatu terjadi kepada saya. It was in February, just like this month. Bulan Februari seperti bulan ini. But the sun wasn't shining and the temperatures were not warm like this, even though you probably think it's cold right now. Matahari tidak begitu terang dan suhunya sedikit. Back at home, where I live, it was snowing outside. Dan di rumah di mana saya tinggal pada bulan Februari itu ada salju di luar. And I was about to take my daughter to work. Dan saya mau membawa putri saya untuk bekerja. She went out and got into the car. Dia keluar dan masuk ke dalam mobil. And I was walking to the car to get in to drive her to work. Dan saya sedang berjalan ke mobil untuk membawa dia, mengantar dia ke pekerjaannya. 2 steps from my car door. 2 langkah sebelum membuka pintu mobil. All of a sudden, I don't know what happened. Tiba-tiba saya tidak tahu apa yang terjadi. But all of a sudden, I slipped on some ice and I fell down. Dan apa yang terjadi adalah saya tergelincir di es itu dan saya jatuh. And what happens when you slip and fall? Dan apa yang terjadi kalau Anda terpleset dan jatuh? You start reaching for something to stop yourself from falling. Dan Anda pasti akan berusaha untuk memegang sesuatu supaya Anda tidak jatuh. Just like that, I fell and I broke my wrist. Dan kemudian saya jatuh dan pergelangan tangan saya patah. My daughter was wondering, well, where's my dad? Dan putri saya di mobil kemudian mulai mencari di mana ayah saya. She got out the car and she came around to the car and she saw me lying down on the ground. Dia keluar dari mobil lalu kemudian dia melihat saya sudah terbaring di atas tangga. It sounds funny now, but it wasn't funny then. Ya, kelihatan sekarang lucu, tetapi waktu itu tidak lucu. I got up and I shook my head and I got into the car. Saya kemudian bangun lalu saya mulai goyangkan kepala saya dan saya masuk ke dalam mobil. Because I also bumped my head on the hard, cold ice on the ground. Karena kepala saya juga terangkut kepada tanah yang keras. And the first thing I said was, oh, my wrist hurts. Hal yang pertama yang saya katakan, aduh pergelangan saya merasa sakit. And I looked at my wrist. Dan saya melihat kepada pergelangan tangan saya. And it was already starting to swell. Dan sudah mulai bengkak. Well, I could only drive with one hand. Dan kemudian saya hanya bisa mengendarai kendaraan itu dengan satu tangan saja. I drove her to work. Saya mengantar dia ke pekerjaannya, tempat pekerjaannya. And then I struggled with one hand to try to call my wife. Dan kemudian saya bergumul menggunakan satu tangan untuk mencoba memanggil atau menelepon istri saya. I told her what happened. Saya menceritakan apa yang terjadi. And I said, as soon as I get home, we need to go to the hospital. Dan kemudian saya berkata, segera setelah saya tiba di rumah, kita harus pergi ke rumah sakit.
Well, they took x-rays of my wrist. Kemudian pergelangan saya diambil X-ray atau difoto. And they said, yes, your wrist is broken. Dan kemudian dikatakan, oh ya, ada pergelangan tangan Anda. They said, we don't think you'll need surgery, but we can reset your wrist. Mungkin tidak perlu dioperasi, tetapi kita bisa coba untuk atur kembali pergelangan tangan Anda. If anyone has had that to happen, you know it doesn't feel good. Kalau Anda pernah mengalami hal itu, maka Anda tahu bagaimana rasanya. The wrist was broken, but it wasn't completely broken. Pergelangan tangan ini rusak, tetapi tidak rusak sepenuhnya. So what the doctor had to do was this. Dan apa yang dilakukan oleh dokter? He had to completely break the wrist Dia harus meremukkan pergelangan tangan ini so that he could then set the bones back the way that they needed to be. supaya dia bisa kemudian mengatur tulang-tulangnya itu seperti semula. And I remember exactly what I said when he did that. Dan saya ingat sekali apa yang saya katakan kepada dia pada waktu dia meremukkan kembali pergelangan tangan saya. I think what I said was something like this. Saya pikir apa yang saya katakan seperti ini. Oh! Itu suaranya. That hurts! Oh, sangat sakit sekali. But guess what? Tetapi coba tebak. As soon as the bones were put back where they belong, Ketika tulang-tulang itu kemudian sudah diatur dan berada pada posisinya yang normal, my wrist started feeling better immediately. pergelangan tangan saya mulai merasakan lebih enak. I had to wear a cast on my arm. Saya harus digips. I had a hard cast for 4 weeks. Ada gips yang keras untuk selama 4 minggu. And then I had a removable cast for 4 more weeks. Kemudian ada gips yang bisa dibuka-buka untuk 4 minggu kemudian. But why is my wrist better today? Namun kenapa pergelangan tangan saya pada hari ini lebih baik? Because the doctor had to do something that hurt. Oleh karena dokter harus melakukan sesuatu yang menyakitkan. God wants to restore us. Tuhan mau memulihkan kita. But it can be a painful process. Tetapi prosesnya akan menyakitkan. It's a painful process because we are already broken. Proses itu adalah proses yang menyakitkan oleh karena kita sendiri sudah rusak. Sin has broken us. Dosa telah merusak kita. Sin has messed us up. Dosa telah mengacaukan kita. And in order for God to fix us, Dan supaya Tuhan memperbaiki kita, He has to do some things that may hurt in the short term. dan dalam satu waktu dia harus melakukan sesuatu yang mungkin memberikan rasa sakit kepada kita. But in the end, we can rejoice because He has restored us. Namun pada akhirnya kita dapat bersyukur oleh karena Tuhan telah memulihkan kita. What are the results of restoration? Apakah hasil daripada pemulihan? I want to read several verses before we close right now. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan sebelum saya tutup. Verse 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Verse 9. Ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Put my sins in the past. That's what David is saying. Daud berkata, biarkanlah dosa saya di waktu yang lalu. Here's the good news about the God who restores. Ini adalah berita yang baik tentang Allah yang memulihkan. My sinful past is in the past. Dosa-dosa saya masa lalu ada di waktu yang lampau. Now David had to live with the consequences of his decision. Daud harus menjalani kehidupannya akibat daripada dosanya. And we have to live with the consequences of our poor decisions also. Dan kita juga harus menjalani kehidupan oleh karena konsekuensi daripada kehidupan kita yang lampau. But that does not mean that God doesn't love us and He doesn't forgive us, because He does. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Tuhan akan selalu mengasihi kita. In verse 10, David says, create in me a clean heart and renew a steadfast spirit within me. Ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
When God forgives and restores, He gives me a clean heart. Pada waktu Tuhan mengampuni dan memulihkan kita, Tuhan memberikan kepada kita hati yang bersih. He also gives you and me a new commitment to live for Him. Dia juga memberikan kepada Anda dan saya satu komitmen yang baru untuk hidup bersama-sama dengan Dia. In verse 12, David says, "Restore to me the joy of your salvation." Dikatakan pada ayat ke-14, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. When God forgives and restores us, He gives us a new joy. Pada waktu Tuhan mengampuni kita dan memulihkan kita, Dia memberikan kepada kita satu sukacita yang baru. We do not walk with our heads down. We walk with a new purpose. Kita tidak berjalan dengan kepala tertunduk, tetapi kita berjalan dengan satu tujuan. Because in spite of everything that has happened, we know that we have new life. Tidak peduli dengan apa yang terjadi, kita yakin bahwa kita sedang berjalan dengan kehidupan yang baru. And we see something else in verse 13. Dan kita melihat yang lain lagi pada ayat yang ke-15. David says, once you have done all of this for me, Daud berkata bahwa segera setelah kau melakukan semuanya ini kepadaku, this is what I will do, David says. ini yang akan saya lakukan, kata Daud. Verse 13, I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Notice what David is saying. Coba lihat apa yang Daud katakan. I may be a sinner, Saya mungkin adalah seorang yang penuh dengan dosa, but I am now a forgiven sinner. tetapi sekarang saya adalah orang yang telah diampuni. And because you have forgiven me and you are restoring me, Oleh karena Engkau telah mengampuni saya dan telah memulihkan saya, I will help others who are sinners so that they can be forgiven and restored. saya akan menolong orang lain yang berdosa supaya mereka juga boleh diampuni dan dipulihkan. This is what God wants to do for us. Inilah yang Tuhan ingin untuk dilakukan bagi kita. This is what God wants to do through us. Ini juga lah yang Tuhan ingin lakukan melalui kita. He wants to forgive us and restore us. Dia mau untuk mengampuni kita dan memulihkan kita. And then He wants to use us to bless others who need forgiveness and restoration. Dan kemudian Tuhan akan meminta kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi pengampunan dan pemulihan. Before we close this morning, Sebelum kita menutup pada pagi hari ini, I ask you, do you want forgiveness and restoration? saya ingin bertanya, apakah Anda mau pengampunan dan pemulihan? I know I want forgiveness and Saya restoration. tahu saya mau pengampunan dan pemulihan. I don't just want to be forgiven. I want to be made brand new. Saya tidak mau hanya diampuni, saya mau untuk dibuat menjadi baru. Now, please understand that restoration does not eliminate the consequences of our decisions. Nah, kita harus memahami bahwa pemulihan bukan berarti bahwa semua konsekuensi dosa itu akan hilang. My broken wrist tells me a story. Pergelangan tangan saya yang rusak menceritakan kepada saya satu cerita. Every day I can tell that this hand is not as strong as this hand. Setiap hari saya bisa merasakan atau menjelaskan bahwa tangan yang kanan ini tidak sekuat seperti yang kiri. Many of you know that the strength of the hand is in the wrist. Kita mengetahui bahwa kekuatan daripada tangan ada pada pergelangannya. There's something else that I know. Ada hal yang lain yang saya ketahui. You may not be able to see it from where you're sitting, but I can see it from where I am standing. Mungkin Anda tidak bisa melihat dari tempat di mana Anda duduk, tetapi saya bisa melihat dari mana saya berdiri pada saat itu. When I put my hands next to each other, Pada waktu saya meletakkan tangan saya bersama-sama, I can see that there's a little bit of a curve in this wrist over here. saya bisa melihat bahwa ada satu lekukan di sebelah tangan sebelah kanan. So every time I look at my wrist, Jadi setiap kali saya melihat pergelangan tangan saya, I am reminded of what happened. saya diingatkan tentang apa yang telah terjadi. But I don't focus on breaking my wrist. Tetapi saya tidak terfokus kepada merusak
pergelangan tangan saya. I focus on the fact that my wrist has been healed. Tetapi saya terfokus pada kenyataannya bahwa pergelangan tangan saya telah I sembuh. focus on the fact that my wrist has been made brand new. Saya memfokuskan diri saya kepada pergelangan tangan saya yang telah dipulihkan. I focus on the fact that things are better today than they were last year. Saya berfokus kepada apa yang sekarang ini adalah lebih baik daripada apa yang terjadi di waktu yang lampau. And that's where we are in our spiritual walk. Dan itulah kita pada perjalanan kerohanian kita. God wishes to restore us. Tuhan mau memulihkan kita. He wants to fix what is broken. Dia mau memperbaiki apa yang telah rusak. And when He does this in our spiritual lives, Dan pada waktu dia melakukan ini dalam kehidupan kerohanian kita, we all are able to enjoy peace and eternal life. maka kita akan dapat menikmati kedamaian dan kehidupan yang kekal. If that's what you want, I want you to pray with me right now. Dan jika itu yang Anda inginkan, saya mau untuk kita berdoa bersama-sama. Lord, thank you so much that you are not only the God who forgives, but you are the God who restores. Bapa yang surga, terima kasih oleh karena Engkau bukan hanya Tuhan yang mengampuni, tetapi Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. And this morning we give you permission to fix what is broken. Dan pada pagi hari ini kami mengizinkan Engkau untuk memperbaiki apa yang telah rusak dalam kehidupan kami. Lord, take us and mold us and make us what you want us to be. Tuhan, ambillah saya dan kemudian oleskanlah saya supaya saya boleh menjadi orang yang Engkau kehendaki. Day by day, we ask you to take us higher and higher in you. Hari demi hari kami meminta agar Engkau kiranya dapat mengangkat kami lebih tinggi dan lebih tinggi dekat kepadamu. And Lord, as you are giving us victories, Dan Tuhan, ketika Engkau memberikan kepada kami kemenangan, use us to help others to gain victories also. gunakan kami untuk menjadi pemenang bagi orang-orang lain juga. In Jesus' name we pray, amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.